dan terus fokus untuk belajar fisika. Di SMP, kalian sudah belajar bahwa suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu acuan tertentu. Titik acuan adalah suatu titik yang dianggap tidak bergerak, sedangkan kedudukan menyatakan posisi atau letak suatu benda terhadap suatu titik acuan. Perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Anda sedang duduk di dalam kereta yang sedang bergerak meninggalkan stasiun. Apabila orang di stasiun dijadikan acuan, maka Anda dikatakan bergerak terhadap stasiun, karena kedudukan Anda setiap saat berubah terhadap stasiun. Namun, jika orang di dalam kereta yang dijadikan acuannya, maka Anda dikatakan tidak bergerak terhadap kereta. Ini karena kedudukan Anda setiap saat tidak berubah terhadap kereta. Dari penjelasan ini, jelas bahwa gerak bersifat relatif. Suatu benda yang bergerak membentuk suatu lintasan. Berdasarkan lintasannya, gerak terbagi menjadi 3 jenis. Jika lintasan berbentuk garis lurus, maka gerak benda disebut gerak lurus. Contohnya, kereta api bergerak lurus pada lintasannya yang lurus. Dan jika lintasan berbentuk lingkaran, maka gerak benda disebut gerak melingkar. Contohnya, roller coaster bergerak melingkar pada lintasannya yang berbentuk lingkaran. Jika lintasan berbentuk parabola, maka gerak benda disebut gerak parabola. Contohnya, saat kita melemparkan bola ke ring basket, maka akan terbentuk lintasan parabola dan kita menggunakan prinsip gerak parabola. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai gerak lurus. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada bab ini. Dalam gerak lurus, kita akan terlibat dengan besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yang akan kita pelajari yaitu jarak dan kelajuan. Dan besaran vektor yang akan kita pelajari yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Pertama, kalian harus mengetahui apa sih perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perhatikan ilustrasi berikut. Zidan berjalan 8 meter ke arah timur, lalu berbalik arah 3 meter ke arah barat. Berapakah jarak yang ditempuh Zidan? Jarak sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11 meter. Sedangkan perpindahan didefinisikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan merupakan suatu vektor yang tentu saja bergantung pada arah. Vektor perpindahan dinyatakan dengan positif atau negatif. Jika kita perhatikan kedudukan awal dan kedudukan akhir Zidan, maka besar perpindahan adalah 8 dikurang 3 sama dengan 5 meter ke arah timur. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai besaran kelajuan dan kecepatan. Orang awam sering mencampur adukan antara besaran kecepatan dan kelajuan. Tapi, dalam fisika keduanya jelas berbeda. Yuk, kita cari tahu perbedaan antara keduanya. Kelajuan merupakan besaran yang menyatakan jarak sebuah benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu. Kelajuan merupakan besaran yang tidak bergantung pada arah, sehingga kelajuan termasuk besaran skalar yang nilainya selalu positif. Kelajuan memiliki rumus V sama dengan S per T. V merupakan simbol dari kelajuan, satuannya meter per sekon. S merupakan jarak, satuannya meter. Dan T merupakan simbol dari waktu, satuannya sekon. Kelajuan dikategorikan menjadi 2, yaitu kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat.
Kelajuan rata-rata sebuah benda didefinisikan sebagai jarak total yang ditempuh sepanjang lintasannya dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Perhatikanlah ilustrasi berikut. Anto tinggal di kota A dan ingin mengunjungi rumah orang tuanya di kota D. Untuk sampai ke sana, Anto harus naik bis dari terminal di kota A, melewati kota B, kota C, dan sampai di kota D. Jika Anto berangkat pukul 7 dan sampai pukul 11, berapakah kelajuan rata-rata bis yang Anto tumpangi? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, tulis rumus kelajuan rata-rata. Kedua, kita masukkan angkanya. Pi sama dengan 70 ditambah 80 ditambah 90 km dibagi waktu tempuh. Anto berangkat pukul 7 sampai pukul 11, berarti waktu tempuh Anto adalah 4 jam. 240 km dibagi 4 jam sama dengan 60 km per jam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kecepatan. Kecepatan didefinisikan sebagai perubahan posisi atau kita kenal dengan perpindahan persatuan waktu. Kecepatan memiliki simbol sama dengan kelajuan, yaitu v, dengan satuan internasionalnya meter per sekon. Berikut merupakan rumus kecepatan rata-rata. Jika rumus kecepatan rata-rata kita terapkan pada soal Anto sebelumnya, berapakah kecepatan rata-rata Anto? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, tuliskan rumus kecepatan rata-rata V sama dengan delta X per delta T. Fase perpindahan yaitu 150 km dalam selang waktu 4 jam. Maka, fase kecepatan rata-rata 150 km dibagi 4 jam sama dengan 37,5 km per jam. Teman-teman, pada realitanya, saat kita berkendara, tidak mungkin kita berkendara dengan kecepatan yang sama setiap saat. Pasti berubah-ubah. Contohnya, saat kita membelok pada tikungan dan saat kita melalui jalan yang berlubang, kita perlu mengurangi kecepatan kendaraan kita. Atau saat di jalan kita mendapati lampu lalu lintas berwarna merah, kita perlu berhenti. Maka nilai yang kita lihat pada jarum speedometer merupakan kecepatan sesaat. Tahukah kalian apa yang dimaksud kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat pada waktu tertentu adalah kecepatan rata-rata selama selang waktu yang sangat kecil. Jika delta T diambil sangat kecil atau mendekati 0, maka delta X yang dihasilkan juga menjadi mendekati 0. Untuk delta T dan delta X yang mendekati nilai 0, masing-masing notasinya ditulis dengan dt dan dx. Jadi secara matematis dapat kita katakan bahwa kecepatan sesaat adalah hasil diferensial perpindahan terhadap waktu. Secara grafis, kecepatan sesaat dapat didefinisikan sebagai gradien garis singgung dari kurva posisi X terhadap waktu T pada nilai T yang diinginkan. Agar kalian lebih paham mengenai penggunaan rumus kecepatan sesaat, perhatikan contoh soal berikut. Seekor citah bergerak pada lintasan garis lurus dan dinyatakan dalam persamaan X sama dengan 2T kuadrat ditambah 5T dikurang 3. X dalam meter dan T dalam sekon. Pertanyaannya, A. Berapakah kecepatan sesaat citah pada waktu 5 sekon? B. Berapakah jarak yang ditempuh oleh citah selama 5 sekon? Ayo kita bahas bersama-sama. Pertanyaan pertama, berapakah kecepatan sesaat saat 5 sekon? Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. V sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T sama dengan dx per dt. Untuk dapat menjawabnya, kalian perlu memahami konsep diferensial. Mari kita pelajari. Di saat ada persamaan X sama dengan AX pangkat N, diferensial pertamanya sama dengan
N dikali A kali X pangkat N minus 1. Kita terapkan pada soal I sesaat sama dengan D. Masukkan persamaan X yaitu 2T kuadrat ditambah 5T. T di sini mengandung pangkat 1 dikurang 3 per DT. Gunakan konsep diferensial sama dengan pangkat kita jadikan perkalian 2 dikali 2 dikali T pangkatnya dikurang 1 2 dikurang 1 ditambah 1 dikali 5 dikali T 1 dikurang 1. Kita hitung jadinya 4T ditambah 5 sama dengan masukkan T nya 5 sekon. 4 kali 5 20 ditambah 5 hasilnya 25 meter per sekon. Pertanyaan B, berapa jarak yang ditempuh dalam 5 sekon? Kita gunakan persamaan XT sama dengan 2T kuadrat ditambah 5T dikurang 3. Masukkan T nya 5 sekon sama dengan 2 dikali 5 kuadrat ditambah 5 kali 5 dikurang 3 sama dengan 72 meter. Suatu benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan GLB atau gerak lurus beraturan. Kecepatan tetap artinya baik besar maupun arahnya kecepatan bernilai tetap. Pada GLB besarnya kecepatan sama dengan besar kelajuan dan perpindahan disamakan dengan jarak. Berikut merupakan salah satu contoh grafik hubungan kecepatan dengan waktu pada gerak lurus beraturan. Jarak atau perpindahan benda pada gerak lurus bisa ditentukan dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Coba kalian perhatikan, daerah di bawah kurva membentuk bangun datar persegi panjang. Yang untuk mencari luasnya kita mengalikan panjang dengan lebar. Maka, besar jarak atau perpindahan pada GLB bisa didapatkan dengan mengalihkan nilai waktu dengan kecepatan. Namun, jika sebuah benda yang bergerak lurus memiliki kecepatan tidak tetap atau tidak konstan, artinya kecepatannya berubah-ubah terhadap perubahan waktu. Maka benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Materi GLBB akan dibahas pada video selanjutnya. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih.